Saya akan mereview sedikit mengenai yang kita pelajari minggu lalu, yaitu beberapa konsep dasar dari pemrograman di bahasa pemrograman Python. Kita melihat bahwa di dalam Python variabel itu ya dibuat ketika dibutuhkan, dan variabel itu dibuat ketika kita meletakkan nilai ke dalamnya, ya seperti ini. Jadi X sama dengan 2, setelah baris ini dilaksanakan, maka lingkungan pemrograman kita atau Python itu akan mengenal variabel X. Gitu ya. Nah, ada aturan-aturan untuk menamakan variabel, dan itu sudah Anda pelajari minggu lalu ya. Misalnya kita tidak bisa memulai nama variabel dengan menggunakan angka. Ya. Variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore. Kemudian kita dapat melakukan print untuk menampilkan variabel. Nah, di dalam print itu sendiri kita bisa mencantumkan teks ya, string seperti ini. Dan kita juga bisa memasukkan variabel. Bahkan kita bisa memasukkan ekspresi. Ini ekspresi ya. Ekspresi itu artinya satu operasi yang melibatkan operator di situ. Seperti ini ada operator ya. Ada operator ya. Ada tambah. Kemudian ada juga operan dalam bentuk variabel. Bisa juga nilai-nilai angka. Nah, ini kalau saya jalankan seperti ini. Hello, begini. Karena kita mencantumkan ini, teks ini. Kemudian koma akan direpresentasikan dengan spasi. Kemudian X ditambah Y itu adalah 2 tambah 5. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah string yang disimpan di dalam variabel X, Y. Hey, gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan ekspresi. Ya. Nah, dalam Jupyter Notebook ini kita lihat bahwa dia masih menyimpan, dia tetap menyimpan sel yang ini namanya sel ya. Setiap isian pemrograman ini disebut sel. Dan kita lihat bahwa sel yang di bawah masih menyimpan nilai-nilai atau keadaan state ya dari sel-sel yang di atas. Jadi ini X tambah Y adalah milik dari sel yang di atas, tapi masih dikenali di sel yang bawah ini, X tambah Y 7. Nah, Anda juga bisa melakukan ini ya. Kita dapat menetapkan nilai yang sama ke 2 atau lebih variabel yang berbeda. Ini yang sama. Tapi kita juga bisa melakukan ini. Anda perhatikan. Anda perhatikan ya. X, Y sama dengan 1,2. Jadi ini akan dimasukkan ke sini dan ini akan dimasukkan ke sini. Jadi dia posisional, mengikuti posisinya. Kalau saya print ini, seperti ini. Ini kalau saya 3 misalnya, kemudian ini 4 misalnya. Run ya. Jadi posisional. Anda tambahkan 1 juga boleh. Ini.
Seperti itu ya. Jadi posisional. Nah, setiap nilai di Python memiliki tipe data. Ini juga sudah Anda pelajari minggu lalu. Ada float untuk tipe data yang desimal seperti ini, bilangan desimal. Ada ini tipe integer untuk bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan negatif juga seperti ini bisa. Tapi bisa juga dinyatakan seperti ini. 1E100. Ada yang tahu itu? Saya tambahkan ini supaya. Nah, ini. 1E. Jadi X sama dengan 1E misalnya. Y sama dengan X tambah 2. Print X. Y. Kita lihat. 1X. Maaf. 1E2 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 ya. Dikali 1, 100. Ya. Dan ditambah 2, 102. Hasilnya seperti ini. Ini kalau Anda 3E2 itu berarti 3 kali 10 pangkat 2. Ya, hasilnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, benar. Bisa ya. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak, integer, string akan kita pelajari setelah ini. Kemudian boolean itu ini ya, seperti ini. True dan false. Jadi nilainya hanya ada 2, true atau false. Nah, misalnya saya contohkan di sini. A sama dengan true. Ya. Atau gini. A sama dengan 3, B sama dengan 2. Saya bisa tanya ke Python, apakah A lebih dari B? Jawabannya adalah benar. Ya, saya jalankan. Untuk menjalankan saya bisa tekan selain klik ini, saya bisa tekan Shift Enter. Anda tidak bisa melihat di keyboard saya. Tapi cara cepat untuk menjalankan seperti itu. Nah, ini jawabannya adalah sebuah nilai boolean true. Nah, hubungan ini tentunya akan menghasilkan false. Nah, ini nilai boolean. Jadi nilai boolean itu dihasilkan oleh sebuah hubungan asosiatif, ya seperti ini. Nah, namun apabila kita ingin merubah tipe datanya, kita dapat melakukan operasi-operasi konversi seperti ini. Ya. Ini misalnya 2,0. 2,0 itu kan float. Dirubah ke integer, kita gunakan fungsi in. Yang tadinya 2,0, sekarang tinggal 2. Okay. Kita juga dapat menggunakan fungsi type untuk mengecek tipe data. Lihat ya. Jadi misalnya A itu 1, B itu 1,0, C itu teks 1. Ya. Kita bisa melihat print
tipe dari A apa, kemudian tipe dari B apa, tipe dari C apa. Saya jalankan. Nah, kita lihat dengan fungsi type ini, dia akan menunjukkan tipe data dari masing-masing variabel. Ingat bahwa di Python itu variabel dibuat ketika dia dimasukkan sebuah nilai. Lalu tipe datanya akan menyesuaikan dengan nilai apa yang dimasukkan. Ya, dengan jenis nilai apa yang dimasukkan. Kalau di bahasa pemrograman lain seperti C++, kita harus secara eksplisit menuliskan variabel ini integer, variabel ini floating point, variabel ini boolean. Tapi di Python tidak demikian. Kita cukup memasukkan nilai ke dalamnya dan tipe data dari variabel tersebut akan menyesuaikan dengan nilai apa yang disimpannya, yang dikandungnya. Gitu. Seperti pada contoh ini. Di print tipe A, dia langsung menyesuaikan karena nilai yang dimilikinya adalah 1, sebuah nilai bilangan bulat, maka tipe datanya, kelasnya ya, akan langsung menjadi integer. Sedangkan B, karena kita masukkan 1,0, akan langsung menjadi float. C, karena yang kita masukkan adalah sebuah teks, walaupun itu adalah angka 1 ya, tetapi teks yang ditandai dengan tanda kutip ganda ini, atau boleh juga kutip tunggal seperti ini, sama saja. Itu adalah sebuah string STR. Itu ya. Tetapi seperti yang dikatakan di sini, kita bisa melakukan konversi seperti ini. Misalnya in B. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini in C. Coba. Iya, bisa ya. Jadi saya print juga datanya dong. D, E, ya, oke ya. Jadi di baris ini saya mengkonversi ya B yang tadinya floating point, saya konversi menjadi integer. Lalu simpan ke D. Lalu di sini saya tampilkan D dan saya tampilkan juga tipe dari D. Ini di hasilnya. Jadi D menyimpan sebuah bilangan bulat 1 yang kelasnya adalah integer. Nah, di baris ini saya mengkonversi nilai C yang di dalamnya ada 1 tapi teks ya, string. Saya konversi menjadi integer dan disimpan di E. Nah, di baris ini saya tampilkan isi E dan tipe datanya. Ini hasilnya. Ini. 1, isi E, sekarang integer ya, dan kelasnya adalah integer. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Hanya benar jelas lagi untuk konversinya lah yang tadi.
Yang benar belum dikonversi tadi yang di bagian Bisa lebih keras sedikit, kita tidak terlalu. yang Oh, D dengan E. sudah. Bagaimana? Yang? Halo? Yang di Hmm. D dengan E benar. D dengan E. Lagi. Oke. A itu saya tampilkan nilai-nilai masing-masingnya. Supaya kalian jelas. Nah, A itu isinya adalah integer. Oke, jadi ini integer ya. Sedangkan B isinya adalah float. C isinya adalah string. Walaupun tulisannya satu, tetapi string karena kita pakai begini. Jadi dianggap ini teks. Gitu ya. Nah, di baris ini kita mengkonversi dari float ke integer dengan fungsi int. Jadi yang B itu float kan? Kita konversi jadi integer, jadi D. Konversi dan disimpan di D, gitu maksudnya. Sedangkan pada baris yang ini, kita mengkonversi C yang adalah string ke integer. Lalu disimpan di E. Nah, bagian bawah ini kita tinggal menampilkannya. Ini dia. Satu, ya A itu adalah integer, B itu adalah float, C itu adalah string, tidak ada bedanya ketika ditampilkan ya. Kemudian D itu adalah integer karena hasil konversi dari B, dan E itu adalah integer yang hasil konversi dari C. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Halo. Jelas benar. Terima kasih benar. Nah, tentu kita juga bisa mengkonversi ya dari tadi kan contoh dari float ini kan, dari float ke int. Kita juga bisa mengkonversi dari int ke float, dari integer ke float. Contoh ini. Ini integer ya, 3 kan integer. Saya floatkan. Saya konversi ke float. Lalu simpan ke variabel yang namanya int to float. Lalu print, lalu tampilkan tipenya. Ini dia. Jadi 3 yang tadi bilangan bulat, sekarang dirubah menjadi bilangan desimal. Floating point. Dan kalau Anda tampilkan kan ini tipe datanya integer pasti ya. Sekarang sudah berubah dengan float. Jadi antar tipe data bisa kita konversi. Dan juga misalnya ini dari string dari integer, maaf, 50 kan integer, kita jadikan string bisa. Ya, bisa. Kemudian kita tampilkan ya, tentu kalau ditampilkan tidak ada bedanya ya dengan integer. Tetapi Anda tahu bahwa ini bukan integer sekarang tapi string.
tipe datanya sudah bukan integer tapi str, string. Oke, ini sama juga dari string dirubah, dari apa ini, float. Dari float dirubah menjadi string. Sama. Jadi pindah-pindah dari integer jadi float, float jadi integer, integer jadi string, string jadi integer, string jadi float. Bisa. Operator sudah kita bahas pada minggu lalu. Ada operator aritmatika, ada operator yang lain juga ya. Ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pembagian itu selalu akan menghasilkan ini ya. Jadi misalnya bilangan 4 bagi 2. 4 bagi 2 kan 2. Bilangan desimal, bilangan integer sebenarnya. Tapi operator pembagian selalu akan menghasilkan nilai float, nilai desimal. Walaupun hasil pembagiannya sebenarnya adalah bulat. Tapi tipe datanya selalu float. Jadi 0, walaupun sebenarnya hasilnya bulat. Saya catat sini. Oke. Nah, ada pembagian yang akan mengubah ke nilai integer terdekat. Ini. Sehingga kalau kita 4 pembagian integer 2, nah hasilnya 2. Nah, ini pembagian integer, pembagian yang akan menghasilkan nilai integer. Jadi 4 bagi 2, hasilnya 2. Bedakan dengan ini, pembagian biasa. Hasilnya 2 tapi 2,0. Ya, kalau ini 2 bulat. Tapi kalau seperti ini 5 bagi floor division ya namanya, floor division, pembagian integer. Kalau saya jalankan ya 5 bagi 2 kan 2,5. Tapi di floor dibulatkan ke bawah hasilnya 2. Jadi berbeda dengan yang ini, pembagian biasa selalu menghasilkan bilangan float walaupun hasil pembagiannya bulat. Tapi yang ini selalu menghasilkan integer walaupun hasil pembagiannya harusnya menghasilkan float. Kalau ini absolut ya, modulus. Oke. Modulus sisa pembagian. Jadi kalau 9 bagi 3 kan habis ya. Jadi 9 modulus 3 sisanya adalah 0. Tapi 9 bagi 2 itu 4 sisa 1. Sisa 1. Jadi modulus itu adalah sisa pembagian. 10 bagi 3 itu 3 sisa 1. Jadi sisanya 1. Karena 3 kali 3 kan 9. 10 kurang 9, 1. Sisa pembagian. Oke, operator relasional sudah juga kita bahas.
Nanti kita akan menggunakan ini lebih banyak pada struktur seleksi if, ya, ketika kita belajar tentang if then. Kita lewati saja dulu. Kemudian ada fungsi built-in. Jadi Python menyediakan fungsi-fungsi yang sudah siap pakai, seperti fungsi-fungsi matematik. Cuma kita perlu import dulu library-nya, misalnya fungsi sin untuk sinus, atau fungsi pi untuk mendapatkan bilangan pi, ya. Tapi harus import dulu library math. Kemudian untuk memanfaatkan fungsinya, kita ketik math titik nama fungsi. Math titik nama fungsi. Oke. Tapi kalau kita supaya tidak mencantumkan lagi nama library-nya, kita bisa begini. From math import bintang. Jadi semua fungsi yang ada di math kita import. Sehingga untuk menggunakan sin, di sini kita tidak perlu mencantumkan lagi math seperti ini. Karena importnya sudah kita lakukan semuanya seperti ini. Oke, P juga tidak perlu kita cantumkan seperti di atas, seperti ini, math titik P. Kita cukup menuliskan P. Karena semua fungsi diwakili dengan bintang sudah kita import ke dalam lingkungan pemrograman kita. Ada fungsi lain seperti round. Round itu adalah membulatkan, tapi bulatnya ke atas, ya, membulatkan ke atas. Round jadi 5,6231 hasilnya 6. Kita bisa juga round pada berapa angka di belakang koma. Round, misalnya ini ya, bilangan ini 4,55892, kita bulatkan 2 angka di belakang koma, jadinya seperti ini. 4,56. 4,558 sekian-sekian. 5-nya dijadikan 6 karena sebelah kanannya adalah 8. Bilangan kompleks juga boleh kita gunakan fungsi kompleks, absolut, dan div mode. Div mode ini adalah fungsi untuk menghasilkan hasil bagi dan sisa. Hasil bagi dan sisa. 9 bagi 2 adalah 4 sisa 1. Ingat di absolut, 9 bagi mana tadi? Absolut. Nah ini. 9 absolut 2 kan? Hanya sisanya yang diberikan, ya. Hanya sisanya. 4 sisa, maaf, 9 bagi 2, 5 ya. 4 ya. 4 sisa 1. Ya, 4 sisa 1. 4 kali 2, 8. 9 kurang 8, 1. Kalau fungsi div mode ini memberikan dua-duanya. Dia berikan hasil baginya, misalnya 9 bagi 2, 4 ya. Sisa 1. Dan dia berikan juga sisanya. Itu fungsi div mode. Ya. Jadi division, pembagian, dan modulus. Jadi dua-duanya diberikan. Oke, selesai untuk review pengenalan. Kita maju ke berikutnya. Ini mengenai string. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari fungsi print, yaitu untuk mencetak, ya, seluruh argumen sebagai string. Dipisahkan dengan spasi dan diikuti dengan sebuah line break. Jadi, argumen apapun yang kita masukkan di dalam fungsi print ini di antara tanda kurung ini,
itu akan ditampilkan sebagai string. Sebagai contoh, walaupun misalnya kalian punya sebuah angka, tapi kalau dimasukkan ke perintah print seperti ini, dia akan menampilkan sebagai string. Nah, Anda bisa menggandeng dengan teks seperti ini. Nah, argumen di dalam print itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan koma itu akan diperlakukan sebagai spasi. Ya, akan diperlakukan sebagai spasi. Dan dari satu baris print ke baris print yang lain, itu akan dipisahkan dengan line break. Line break itu baris baru. Ya. Kita tidak perlu melakukan atau menambahkan baris baru lagi secara eksplisit. Tapi kalau Anda ingin ada baris baru lain, ada baris kosong misalnya, Anda bisa menambahkan \n. Gitu. Setiap \n akan memberikan satu baris baru. Gitu ya. Nah, dalam contoh ini, name, Budi, hello world, hello name, hello Budi. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita tidak menggunakan Python versi 2. Salah satu perbedaan antara Python 2 dan Python 3 adalah di statement print, di fungsi print. Dalam Python 2, fungsi print itu bukan sebagai fungsi, tapi sebagai statement. Jadi tidak menggunakan tanda kurung. Jadi print, spasi, kemudian stringnya hello world. Nah, ini tidak dikenali dalam Python 3, karena di Python 3 itu statement print adalah sebuah fungsi, jadi menggunakan tanda kurung, kemudian nilai-nilainya dimasukkan sebagai argumen. Nah, selanjutnya, ini sama ya. Kita bisa menggunakan pemisah. Jadi pemisah default itu, antar nilai itu pemisah defaultnya kan spasi. Jadi koma itu digantikan dengan spasi. Tapi Anda bisa menetapkan satu karakter tertentu yang Anda inginkan untuk menjadi pemisah. Ya, caranya adalah Anda tetapkan dengan menggunakan atribut sep, singkatan dari separator, pemisah. Nah, kalau sep tidak dimasukkan, dia ambil defaultnya. Defaultnya adalah spasi. Tapi kalau kita masukkan, dia akan menggunakan separator yang kita tentukan. Contoh dalam contoh ini titik 3 kali. Ya, maka dia akan menampilkan ini. Hello. Jadi nilai pertama kan hello, kemudian nilai kedua world, dipisahkan dengan koma kan. Harusnya spasi kan, ini digantikan spasi. Tapi karena kita tetapkan separatornya dengan titik 3 seperti ini, maka dia akan menambahkan titik 3 otomatis di antara kedua nilai yang kita masuk. Nah, kita juga bisa menetapkan apa yang akan terjadi di akhir dari string. Seperti contoh saya tadi di sini, ini otomatis akan menambahkan new line ya atau line break setelah mencetak print ini. Tapi saya bisa menambahkan jika saya tidak menginginkan seperti itu, saya mengatur n lainnya seperti apa. Saya tambahkan n sama dengan kemudian karakter kosong. Jadi tanda kutip langsung tanda kutip lagi. Ini karakter kosong. Hasilnya adalah seperti ini.
baris yang berikutnya ditampilkan di baris yang sama. Mengapa? Karena N-nya sekarang bukan lagi line break, tapi karakter kosong. Jadi tidak ada yang tampil. Atau mungkin boleh saya tampilkan seperti ini. Ya. Nah, dia akan sisipkan. Itu ya. Tapi kalau saya tidak tetapkan apapun, hasilnya ya, hasilnya adalah itu. Defaultnya, dia menggunakan defaultnya yaitu new line atau line break. Itu yang mau disampaikan sini. Jadi ada dua atribut yang bisa kalian atur, yaitu separator, sep, dan endline, end. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Dengan menggunakan Jupyter Notebook seperti ini, kita bisa lebih interaktif ya. Ketimbang saya hanya menunjukkan slide atau handout yang sifatnya statis. Anda hanya melihat saja. Tapi kalau dengan ini, selain saya bisa tunjukkan teksnya, saya bisa melakukan berinteraksi langsung dengan lingkungan pemrograman dan kalian bisa melihat langsung hasilnya. Jadi saya pikir dengan ini mengajar pemrograman akan lebih menarik. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, bisa lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya mengatur format string. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengatur format dan memanipulasi string. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah string concatenation. String concatenation. Ini adalah penggabungan dari dua string. Concatenation itu pengertiannya adalah penyambungan sebenarnya. Jadi bukan penggabungan, tapi penyambungan. Apa itu penyambungan? Penyambungan adalah satu string, kemudian disambung dengan string yang lain. Sambungnya tentu bukan dari depan, tapi dari belakang. Jadi string concatenation itu penyambungan. Nah, contoh, kita punya dua string, misalnya word dengan itu string 1 dan string 2 isinya tanda seru. Nah, saya bisa melakukan seperti ini. Lihat, saya tidak menggunakan koma ya. Saya tidak menggunakan koma, tapi saya menggunakan tambah. Hello plus string 1 plus string 2. Maka yang dilakukan adalah string hello ini disambung dengan string word, disambung lagi dengan string tanda seru. Hasilnya ini. Perhatikan bahwa kita tidak melihat spasi. Karena yang kita gunakan adalah concatenation. Lain halnya kalau saya pakai koma sini. Nah, ini argumen dari print. Nah, hasilnya adalah ini. Ada spasi-spasinya. Tapi kita melakukan concatenation. Ya. Nah, seperti itu. Cukup jelas ini? Oke. Selanjutnya, operator persen seperti ini. Ini digunakan untuk melakukan formatting pada sebuah string. Dengan cara menyisipkan nilai yang nanti disertakan setelahnya. Di akhir dari ekspresi itu. Nah,
string tersebut harus memiliki penanda yang mengidentifikasi di mana kita harus menyisipkan nilai tersebut. Nah, penanda yang sering digunakan adalah S untuk string, maaf, D untuk integer, F untuk float, O untuk oktal, X untuk hexadesimal, dan E untuk eksponensial. Ini contoh. Jadi print. Jadi stringnya kita tetapkan dulu. Perhatikan ya cara untuk menulisnya. Stringnya kita tuliskan dulu, baru variabelnya. Nah, isi dari variabel ini akan dimasukkan pada string di posisi yang kita tetapkan dengan menggunakan penanda. Dalam hal ini di sini. Kita tetapkan %S. Mengapa S? Karena variabel yang kita tetapkan adalah string 1. Ini D. Karena variabel, ini bukan variabel nilai ya. Nilai yang ingin kita masukkan adalah integer. D. Supaya lebih jelas, saya buat yang baru. Kemudian kita coba. Misalnya A sama dengan Python. Kemudian saya print. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Saya ingin membuat satu teks seperti ini. Python is fun. Tapi kata Python-nya dari sini. Nah, caranya ini saya persen dulu. Kemudian saya kan nanti mengambil dari A. Begitu ya. Saya mengambil dari A. Kata Python-nya saya ambil dari A. Saya mau sisipkan ke string ini. Is fun. Nah, saya sisipkan. Isi dari A ini saya sisipkan. Caranya di sini. Ini kan persen. Karena A itu berisi string, maka kita harus menggunakan S. Karena S itu adalah string. Jadi S. Saya coba jalankan. Nah, itu dia. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, Anda bisa merujuk kepada lebih dari satu variabel. Seperti ini. String 1, string 2, 42, kemudian kita masukkan ke dalam teks. Saya ingin membuat tulisan seperti ini. Python is 2 times fun. 2 kali fun. Nah, nilai 2 ini akan saya sisipkan. Katakanlah B sama dengan 2. Nah, 2-nya ini saya mau ambil dari B. Gampang. Ya, lihat. Karena ada lebih dari satu variabel, saya tempatkan di dalam kurung. Koma B. Gitu ya. Jadi ada 2, A dan B. Nah, B-nya mau diletakkan di mana setelah is ya. Is spasi, kemudian persen. Nah, karena B adalah integer, maka kita ambil D. D. Kemudian kali. Ini untuk mencantumkan. Ini dia. Python is 2 kali fun. 2 times fun.
Bisa dipahami? Halo, Bisa benar. ada pertanyaan? Nah, string itu bisa kita masukkan dalam ekspresi matematik, misalnya dikalikan. Hasilnya seperti ini. String hello world, saya kalikan 5, hasilnya adalah 5 kali hello world-nya di print. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya hello world-nya berjejer ke bawah? Gampang, kita tambahkan apa? Kita tambahkan backslash n di sini. Nah, oke, cukup jelas ya. Lanjut. String dapat ditransformasikan dengan menggunakan banyak fungsi. Contoh, ini S. Isinya string hello world, tapi O-nya pakai 0 ya. Nah, lihat. Print ini. Print capitalize. S capitalize. Oh, ini bukan 0. O besar, maaf. O besar. Nah, yang dilakukan oleh fungsi capitalize adalah mengubah seluruh huruf di string menjadi huruf kecil kecuali huruf pertama menjadi huruf kapital. Hasilnya ini. Jadi H depannya ini jadi besar, ya. Yang lainnya kecil. Tadi ini ada O besar. Coba saya D-nya saya buat besar. Ya, ini D-nya dijadikan kecil. Gitu ya. Tapi H-nya aja yang besar. Itu capitalize. Ada lagi fungsi upper, singkatan dari uppercase. Uppercase adalah merubah semua karakter menjadi uppercase, huruf besar. Lawannya adalah lowercase. Karakter dirubah menjadi huruf kecil. Ini dia. Ini upper dan ini lower. Kemudian strip. Di sini dia pakai formatting lagi ya. Ini S berarti string yang disisipkan. Sebenarnya ini ya, ini panjang nih teksnya. Tapi ada spasi-spasi di depan dan spasi-spasi di belakang. Tapi ketika saya strip, hasilnya apa? Semua spasi baik di awal maupun di akhir akan hilang. Ini hasilnya. Oke. Nah, replace. Yang dilakukan adalah dia menggantikan kata yang ada di argumen pertama ini dengan kata yang ada di argumen yang kedua dari string yang dimasukkan. Jadi, kalau dimasukkan string ini, kata world dirubah menjadi class. Maka yang sebelumnya hello world sekarang jadi hello class dengan fungsi replace. Bisa dipahami ini? Nah, coba kuis dulu. Di jam 9. Saya lihat nama-nama. Juanda. Juanda ada? Halo.
Juanda ada? Ya sudah, kalau kalian malu-malu, siapa yang tahu aja silakan ngomong. Ya. Nah, saya ingin buat satu variabel yang isinya adalah Universitas Samratulangi. Universitas spasi Sam spasi Ratulangi. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang mau jawab? Jadi teksnya seperti ini. Halo? Ada yang bisa jawab? Saya bantu ya. A tambah concatenation ya. Spasi tambah D. Oke. Atau kita tidak perlu atau coba kalian pakai formatting seperti ini. Ada yang mau coba? Apa yang saya tambahkan di sini? Halo? Halo? Diimlah saja, dikatakan saja. Ada yang mau coba? Persen? Persen apa? Persen S spasi persen S. Sama hasilnya. Jadi isi A dimasukkan ke sini, tapi ditambahkan spasi, ini ada spasi. Kemudian isi B dimasukkan ke sini. Ingat, ini posisional ya, saya tidak bisa menukarkan. Boleh, saya tukarkan, tapi hasilnya ya akan lain. Seperti itu. Karena sifatnya posisional. Dia tergantung pada posisi. Oke, cukup. Lanjut lagi. Python menyediakan banyak fungsi yang dapat kita lakukan. Pengecekan. Pengecekan string. Ini dia. Print the length of, len ya. Ini kalau saya C, ini ya. Ini saja. Len, jadi print len A. Len A adalah 11. Dapatnya dari mana? Karena kata universitas adalah 11 karakter. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 karakter. Jadi fungsi len, singkatan dari len, itu adalah untuk menampilkan atau mendapatkan panjang dari sebuah string. Kemudian
Kita juga bisa mengecek apakah A itu diakhiri dengan ends with huruf S, ya atau tidak? Ya. Oops. And with, maaf salah tulis. Jadi A itu, apakah dia mengecek apakah A diakhiri dengan ends with satu karakter atau satu string tertentu? Apakah benar A itu isinya universitas diakhiri dengan S? Jadi true. Kita bisa mencantumkan yang lebih panjang seperti ini. True. Tapi ini tentu bukan ya, false. Karena B itu yang diakhiri dengan ni. Oke. Tapi ada juga padanannya yaitu start with. Ya. Some. Oh. B gitu. Salah. True. Ini dia. B dimulai dengan some. Maka hasilnya true. Gitu ya. Oke. Lanjut. Count. Count itu menghitung kemunculan. Saya print supaya semua tampil. Nah, count itu menghitung kemunculan satu karakter tertentu. Misalnya, di A, berapa kali muncul huruf I? Bisa. Dua kali. Mana itu? I, dua kali. Atau di B, berapa kali muncul A? 3. Itulah fungsi count. Jadi count itu adalah menghitung huruf di sebuah string. Find itu mencari indeks potongan kata, ya. Kita lihat. Cari find A. Nah, kita lihat ya. A itu katanya ada di 1. Apa itu 1? 1 adalah posisi indeksnya. Jadi semua karakter itu dinomori dengan indeks. Dan indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi indeks ke 0 adalah S, indeks ke 1 adalah A, makanya keluarnya A. Kalau saya minta M misalnya, carilah M, harusnya 2. Mengapa 2? Karena S itu 0, A itu 1, M itu 2. Gitu ya. Bagaimana dengan spasi? Spasi ada di 3. Makanya hasilnya 3. Karena spasi ini ada di indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Bagaimana dengan I? I ada di indeks ke-12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I ada di indeks ke-12. Oke. Sampai di sini bisa paham? Cukup jelas?
Oke, tinggal sedikit. Operator untuk perbandingan. String dapat dibandingkan satu sama lain sesuai dengan urutan alfabetnya. Jadi ABC lebih kecil dari BBC, kurang dari sama dengan BBC. Jadi A kan lebih dulu dari B. Makanya ini true. Oke. Dan BBC ini sama dengan BBC ini. Dan kalau ada hubungan sama maka sama. Ya, true. Makanya true. ABC lebih besar dari DEF. Padahal A itu kan lebih dulu dari D. Makanya dia false. Ya, harusnya D lebih besar. Oke. Kita dapat menggunakan operator in untuk mengecek apakah sebuah string merupakan substring atau potongan dari string yang lain. Gampang. Jadi operator in itu kita gunakan untuk mengecek apakah potongan string ini ada di dalam string yang panjang ini. Nah, karena A, B, C ada di sini, maka hasilnya true. Kalau yang Anda cari adalah A, B, C, maka hasilnya false. Karena A, B, C kecil tidak ada di sini. Yang ada adalah A, B, C besar. Kalau A, B, C besar, ada. True. Nah, untuk mencari itu adalah in. Gitu ya. Yang terakhir, mengakses bagian dari string. Nah, kita dapat mengakses bagian dari string dengan menggunakan indeks. Saya sudah ceritakan mengenai indeks di atas ya. Jadi indeks itu adalah penomoran karakter anggota dari string. Nah, untuk mengakses elemen-elemen dari string, karakter-karakter dari string, Anda bisa menggunakan indeksnya. Saya kasih contoh. A sama dengan unsur. Anda bisa mengambil S ini misalnya. Bisa membaca apa karakter di indeks yang ke-012, di indeks yang kedua. Print A dalam tanda kurung siku 2. Yang akan tampil adalah S. Kita bisa lihat apa yang di 3R ya, harusnya R. 3. R. Tapi Anda bisa mengambil dari belakang. Dari belakang, ini kan dilihat dari depan ya. Kalau bilangannya positif, kita lihatnya dari depan. Ini kalau 0, bilangan pertama ya. Nilai pertama maksudnya. Karakter pertama. Ini ya. Tapi saya bisa pakai bilangan negatif dan perhitungannya diambil dari belakang. Nah, ini. Jadi minus 1 itu T. Tidak ada minus 0 ya. Minus 1. Itu diambil dari belakang. Itu karakter pertama dari belakang. Otomatis minus 2 adalah 2 karakter dari belakang. Bisa dipahami ini? Supaya jelas, saya bandingkan 2 ini. Jadi S ini 2, 0, 1, 2 ini S. Tapi min 2 itu 1, 2 A. Nah, kalau sudah begitu Anda bisa memahami contoh ini. Misalnya S, string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The first character of S, ya ini, is S0. Dan the last character of S is, dia ambil len dulu. Perhatikan, ini cara dia mengambil ya. Karakter paling belakang dia ambil dengan cara begini. Ini kan len A itu adalah 6, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, T itu, dia mau ambil T ini.
T itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang karakternya dikurang 1. Jadi 6 kurang 1 kan 5. Jadi len A kurang 1. Nah, itu dia pakai sebagai indeks string. A, buka kurung, tutup kurung, tak. Ya, dapat. T. Nah, ini cara dia mengambil karakter yang terakhir itu. The last character of 9. Tapi kita sudah tahu bahwa ketimbang menggunakan cara ini yang sedikit rumit, kita bisa menggunakan negatif, ya negatif 1 misalnya, untuk mengambil karakter paling belakang. Nah, ini yang ditunjukkan di sini. Begitu ya. Yang terakhir, substring. Nah, substring bisa didapatkan dengan menggunakan ini, tanda titik 2. Ya, untuk mendapatkan karakter dari indeks A sampai indeks B kurang 1. Perhatikan bahwa karakter terakhir indeks B tidak diikut sertakan. Contoh, 0.2, 3. Jadi dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3 kurang 1. Ini ya, rumusnya kan begini, 3 kurang 1. Jadi 3 kurang 1 kan 2. Berarti dari indeks ke 0 sampai 2. 0, 1, 2. Hasilnya adalah, oh maaf, S yang diambil. S itu apa sih? S, oh ini. S itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Diambil dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. 1, 2, 3 yang diambil. Betul? Betul. Kemudian ini, substring. Dari indeks 3 sampai indeks ke 5. Ya, 6 kurang 1 kan? Jadi 3 sampai 5, mana itu? Kita lihat dulu 3-nya mana? 0, 1, 2, 3, mulai di 4 ini sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4, 5, 6 ini diambil. Mana dia? Nah, ini dia. Ya. Coba kita latihan. A sama dengan Nah, saya ingin Anda ambil dari sini Anda ambil menjadi unsrat. Tetapi dengan mengambil dari atas. Gimana caranya? D sama dengan coba A karakter pertama ya, dan karakter kedua. Karakter pertama dan karakter kedua ya. 0 sampai 2. 2. 0 dan 1 kan? 0 dan 1 sampai indeks ke 1. Karakter pertama dan karakter kedua. Kemudian tambah, kita concatenate. Oke. Karakter ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A 12, ya, cuma satu huruf, tambah A, ini 12, 13, 14, 15, 16, sampai 17, 18. Berarti, berapa tadi? 12, 13, 14, 15, 16, 16, sampai 18 tambah 1. 17, 18, 19. Salah. Yes.
Kita coba dulu, mungkin salah. Yes, nah kalau sudah begini, saya tinggal apa fungsi untuk membuat semuanya huruf besar? Upper ya. Oke, ini dia hasilnya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ini? Yang terakhir, indeks awal yang kosong menandakan awal string sama dengan indeks 0, sementara indeks akhir yang kosong menandakan akhir string. Oh. Apa? Jadi A sama dengan unsrat misalnya, Anda bisa dapatkan unsnya dengan cara print A titik 2 sampai 4, 0, 1, 2, 0, 1, 2 sampai 3. Anda akan dapat ini, uns. Apa yang dilakukan sini? Ini sama dengan menempatkan dari 0 ya. Dari 0 sampai 3, maksudnya dari depan sampai 3 kurang 1. Jadi dari awal string. Tapi saya juga bisa mengambil dari belakang. Jadi dari main 3 sampai habis. Ratnya ini saya ambil. Ini kan main 1, main 2, main 3. Jadi dari min 3 ini sebenarnya sampai min 1. Ya, sampai min 1 sama saja. Sampai 0. Sampai akhir lah begitu. Sampai akhir. Min 1 tidak termasuk ya kalau saya cantumkan min 1. Jadi ketidakadaan indeks akhir ini mewakili ujung kanan dari string. Oke. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Sudah selesai materi kita.